qaf sama kaf gitu ya. Nah, untuk qaf sama kaf. Nah, baik, teman-teman sekalian rahmatullah. Sekarang kita sudah masuki materi yang pertama. Materi yang berikutnya adalah makhrijul huruf di yang ketiga. Yang keberapa? Tiga. Kalau tadi ghain sama kha itu adalah termasuk huruf ghain, kha termasuk huruf halq ya. Huruf halq. Jadi pangkal tenggorokan yang atas itu adalah sifat yang paling dominan itu apa? Isti'la. Nah, maka berikutnya adalah masuk pada makhraj huruf yang ketiga, yaitu adalah harful lisan. Apa? Harful lisan. Makhraj harful lisan, termasuk harful lisan. Nah, harful lisan yang pertama itu adalah huruf qaf. Huruf qaf. Nah, makhrajnya qaf itu di mana? Pangkal lidah paling dalam. Nah, pangkal lidah paling dalam itu banyak ini. Secara gambarnya apa kayak begini. Nah, seperti paling dalam. Jadi kalau bahasanya adalah lidah itu, nah, ini pangkalnya, ini pangkal mepet nenggone apa nggih? Hampir ke tenggorokan atas. apa nggih? Pokoknya hampir mepet ke telak nih. Jadi kalau bahasanya intil aja. Di sini. Qaf. Ya, tapi tidak sampai nyekluk. Tidak sampai tidak nyangkut sama nyekluk ya. Qaf itu adalah pangkal lidah. Di pangkal lidah paling dalam. Nah, sekali lagi sampai qaf itu pangkal lidah paling dalam. Maka yang serumpun dengan qaf itu adalah kaf. Nah, kaf. Pangkal lidah sedikit di bawah makhrajnya qaf. Jadi ada yang mengatakan ke depan. Nah, ke depan itu berarti arahnya ke depan. Ada yang di bawahnya berarti arahnya lidah adalah ke depan sana. Jadi makhrajnya qaf itu lidah, qaf di pangkalnya, kaf di depannya. Sini. Atau di belakangnya sini. Majunya begitu. Qaf, kaf sama-sama. Qaf, kaf. Qaf, kaf. Qaf, kaf. Qaf, kaf. Qaf, kaf. Nah, kemudian yang perlu dicatat bahwa sini qaf diucapkan dengan tebal atau isti'la. Jadi sama kha, ghain, qaf. Nah, qaf yang apa ya? Ghain, qaf, ghain, kha, qaf. Ini adalah infitahan juz'iyan secara tebal. Qa sama-sama. Qa, 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 qai, 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 qau, 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 qau. Nah, hati-hati. Ketika mengucapkan qaf akan tapi lidah sedikit terbuka atau infitah. Qa, nah, jadi qa, sama qa. Ini terbuka. Qa. Kok tetap ini dipangkal lidahnya naik, kemudian lisannya tetap terbuka infitah. Ko cari masuk. Ko bukan ko. Nah, ini lagi. Bukan ko. Nah, jangan sampai juga masuk hidung kan. Contoh masuk hidung, ngirung. Ini masuk hidung. Masuk hidung ini. Nah, ini masuk hidung. Yang tidak lah. Tidak ada unsur hidungnya sama sekali. Gitu ya. Karena harful lisan. Jadi harful lisan. Nah, kemudian kaf sukun diucapkan dengan lebih mendahulukan sifat syiddahnya dibandingkan hamas secara tertib. Apa maksudnya? Kaf. Jadi kaf itu sifat yang paling kuat itu adalah syiddah. Ya. Kita ambil contoh begini. Ketika jenengan pengen memecah telur, nah kita pecah telur ini. Telur saya lempar, langsung pecah atau natap dulu? Natap dulu. Nah, itulah sukunnya kaf. Berarti kaf itu adalah syiddah dulu. Tekan dulu. Ya, tekan dulu. Baru hamas. Ini yang perlu diketahui bersama. Jadi bukan langsung atau sifat yang menjadi rancu nanti pada akhirnya. Kerancuannya bagaimana?
Ketika rancu itu ketika berharokat biasanya, ketika kaf itu. Nah, maka ini menjadi yang perlu perhatian. Hindarkanlah mengucapkan kaf di sebuah harokat dengan monyong. Nah, tadi yang saya sampaikan. Tadi haful lisan tidak mengikut sertakan bibir dalam pengucapan kecuali berharokat dhammah. Nah, pengucapan huruf kaf ketika berharokat fathah, kasroh, dhammah dengan rancu tadi ya sampaikan rancu. Apa rancu itu? Menguatkan syiddahnya juga menguatkan hamzahnya secara bersamaan. Pak, bagaimana? Contohnya bagaimana? Loh, itu masih ada syiddahnya dulu. Ketika berharokat fathah, kasroh ataupun dhammah. Nah, betul sekali. Ka. Coba sama-sama. Ka. Ki. Ku. Itu yang salah. Ya, itu adalah kerancuan. Jadi kalau bahasa pengucapan itu adalah kita ya terbentur terlebih dahulu baru ada yang namanya sifat yang melekat setelah adanya benturan. Gitu nih. Wong tabrak itu pros bareng rasane loro kan gitu. Ora mungkin loro dhisik terus ketabrak gitu. Ya yo ada tapi jarang sekali kan gitu. Nah, gitu nih. Kalau bahasanya orang ketomboran itu ya masih nabrak dhisik lagi apa yang sakit kan gitu. Bahasanya kan gitu. Nah, maka ketika mengucapkan qaf sama kaf, ini harapannya adalah jangan sampai kita memonyongkan bibir utama huruf qaf. Dan ketika mengucapkan kaf sukun, jangan sampai kita atau kaf berharokat huruf kaf berharokat fathah, kasroh, dhammah itu sampai ada kerancuan dalam pengucapan. Nah, gitu. Nah, sekarang qaf itu identik dengan huruf qalqalah. Ya, betul. Betul ya, huruf qalqalah. Nah, sedangkan di sini ketika kita berbicara qalqalah, maka yang terjadi adalah banyak perbedaan ketika membaca huruf qalqalah itu sendiri. Ya, ada yang ake, ada yang aku, dan seterusnya. Nah, maka kita kembalikan huruf asalnya. Ketika qaf itu sendiri, ketika diucapkan, maka qalqalah itu apa sih maknanya? Nah, memantulkan. Berarti memantulkan berarti jelas. Jelas. Tadi disampaikan Ustaz Budi adalah qalqalah itu adalah jelas ketika dalam unsur pengucapannya. Aku sama-sama 1 2 mulai. Aku. Kok. Aku. Iko. Jangan sampai miring ke harakat fathahnya. Harakat kasrohnya, mohon maaf, kasrohnya. Iko. Jadi tidak ada gerakan bibir sama saya juga. Iko. Daroba. Jadi tempo dalam pembacaan qalqalah itu adalah cepat. Ya, cepat. Bukan iko. Ako. Bukan begitu. Jadi cepat. Ako. Iko. Uko. Ayo bersama-sama. 1 2 mulai. Ako. Iko. Uko. Nah, coba yang Ustaz. 1 2 mulai. Ako. Iko. Uko. Cepat. Jadi ketika berharakat dhammah sekarang sebelumnya harus cepat tidak? Uko. Ayo coba lagi. 1 2 mulai. Uko. Pastikan itu benar-benar dari pangkal. Jangan sampai rasa kaf. Rasa kaf ini. Uko. Kok. Ini kaf. Ini kof rasa kaf. Uko. Kok. Ini kurang ke belakang, masih kurang ke belakang. Kurang istilah. Gitu ya. Nah, ini yang saya sampaikan. Nah, berikutnya kaf. Yang kaf sukun. Ak. Sama-sama. 1 2 mulai. Ak. Ik. Uk. Jangan sampai gitu ya. Saya tahu kata takaluf nanti berlebihan. Ak. Uk. 1 2 mulai. Nah, jadi harus dikuatkan dulu, syiddah dulu, baru ke harus. Jadi ini yang harus benar-benar dikuatkan dalam materi ini. Baik,
Ada pertanyaan terkait qaf sama kaf sebelum saya lanjutkan? Gak ada? Belum ada ya? Oke, lanjut. Kita ke huruf. Nah, harf tulisan berikutnya wajib shinu ya. Wajib shinu ya. Jim, kemudian shin, kemudian ya. Ada jim, shin, ya. Nah, makhrajnya jim. Nah, ini bagai di mana makhrajnya jim? Tengah lidah bertemu dengan tengah langit. Ya, jadi ini yang sering terjadi ketika membaca ikhfa. Terjadi kesalahan ke dalam membaca. Anjainakum bersama 1 2 mulai. Anjainakum. 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 Nah, rata-rata ketika membaca itu adalah terlalu kuat dengungnya. Kalau nggak begitu terlalu kuat n-nya. Anja. Nah, ini yang menjadi masalah. Gitu kan. Jadi ketika membaca jim, jadi satu lisan. Jadi di tengah jim. Nah, tengah lidah nempel pada langit. Tengah lidah nempel pada langit. Ini dulu jim. Nah, kemudian ada huruf shin. Nah, huruf shin. Shin itu makhrajnya sama. Di tengah-tengah lidah nempel pada langit. Nah, sifat yang paling dominan huruf shin itu apa? Tafashi. Nah, tafashi. Sh-nya ini. Kemudian hamas. Tafashi. Nah, tafashi. Nah, kemudian yang terakhir adalah huruf ya. Nah, huruf ya. Nah, biasanya huruf ya ini identik dengan bacaan layyinah. Ya. Ai. Sama-sama. 1 2 mulai. Ai. Nah, hanya ini seperti ada yang namanya apa nih? Rongga. I. Coba. I. Bukan i, tapi i. Nah, ada alirannya. Bukan i ya, tapi i. Ya. Nah, makanya kenapa tidak boleh alaih? Kenapa tidak alaih? Sifat yang belakang huruf ya ada tawasudnya. Alaihim. Nah, alaihim tawasud. Nah, maka ketika membaca itu harus dikuatkan. Nah, baik. Berikutnya kita akan mencoba membaca yang ini. Huruf jim sukun. Aja sama-sama. Je. Uje. Nah, berikutnya ash. Ish. Ush. Nah, harus sempurna. Ini nama taushi yang disebutkan. Ya, berikutnya. Nah, ini yang biasanya sering juri syai, bait, gitu ya. Itu yang sering terjadi. Nah, maka ini ketika bacanya adalah dicoba langsung ke huruf ya-nya. Ai, 1 2 mulai. Ai. Bai. Ui. Jadi harus sempurna menjunjung kemudian ya biasanya ini ketika berharakat sukun di yang sebelumnya biasanya itu. Nah, hindarkanlah mengucap huruf jim seperti huruf c. Tadi ya. Ya yang lihatahum ini kan seperti huruf c. Nah, maka ini yang perlu dihindarkan. Kemudian hindari juga mengucap shin seperti sin. Bagaimana? Shin seperti sin. Shin seperti sin. As. Lalu kan gitu. Akhirnya asyaitoni dibaca as-saitoni. Shin seperti sin. Nah, hindarkan mengucapkan shin dengan memonyongkan kedua bibir kecuali berangkat dhammah. Nah, biasanya jadi gini. Sya, 1 2 mulai. Sya.
shi, shu. Nah, kalau biasanya kalau mengucapkan shin, pengen tambah shin yang kuat, itu menyongkan bibirnya. Dan ini yang kurang tepat ya deh ketika dalam pengucapan. Nah, maka dalam hal inilah mungkin yang perlu kita kuatkan di sini adalah bagaimana shin itu sendiri bisa disempurnakan. Asy-syaitani. Coba 1 2 mulai. Asy-syaitani Ishtarahu musyfiqun. Nah, ini biasanya ketika harakat dhammah sebelumnya huruf shin biasanya yang paling rendah itu musyfiqun. Makanya ini yang salah. Memonyongkan bibir ketika berharakat sukun tadi. Yang sering terjadi kesalahan ketika membaca. Nah, ini yang perlu kita sampaikan kepada teman. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan terkait ini semuanya? Baik, jim, shin ya. Belum ada? Oke, kita lanjut. Nah, satu lagi. Nah, ini huruf yang paling sempurna ya. Huruf dod. Nah, huruf dod. Nah, huruf dod. Nah, huruf dod diucapkan ketika salah satu tepi lidah atau antara kedua tepi secara bersamaan bertemu dengan gigi geraham atas. Batasannya saya kasih tahu. Ini loh, ini kan lidah. Nah, lidah biru-biru ini tepi lidah menempel pada gigi geraham. Tempelkan, boleh salah satu atau kedua-duanya. Yes. Sampai mana? Sampai huruf lam. Ujungnya huruf lam. Ini miliknya huruf lam. Ujung lidah miliknya huruf lam. Gitu ya. Nah, sifat yang paling melekat, yang paling dominan pada huruf dod itu adalah sifat istitolah. Sifat apa? Istitolah. Apa istitolah itu? Memanjangnya suara. Yang maksudnya dimaksudkan adalah yang itu deh. Nah, sekarang kita praktekkan bagaimana cara membaca dot. Sekarang ambil posisi lidahnya, tempelkan kedua sisinya, ditempel sisi lidahnya, tempelkan di geraham yang belakang. Yuk. Bisa? Sudah? Tahan dulu ya. Nah, ketika sudah tertahan, baru ucapkan, keluarkan suara. 1 2 mulai. Jantung, saya nggak mau nunjukin do. Hanya. Ayo, sucikan ini sudah keluar. Dengar? Baik, seperti ini. Saya contohkan dulu. Dengar nggak? Dengar. Sampai dengar ya. Nah, kalau jangan sampai edo. Kalau sampai edo, itu meduro. Ya. Jadi kan hanya ini ya. Ini namanya istitolah. Ya. Ketika ini sudah muncul, baru jenengan akan bisa mengucapkan do. Do. 1 2 mulai. Do. Nah, mesti orang belajar itu mesti ono ede di sini mesti. Do. 1 2 mulai. Do. Lagi 1 2 mulai. Do. 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 Doi. 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 Du. Bang. Bukan bad. Jadi ngambilnya dari belakang. Jalan ke depan. Iya, jalan ke depan. Bang. Jadi teman, ini cuma istitolah yang paling kuat. Ini yang dimaksudkan. Jadi bukan hanya do. Ini belum muncul istitolahnya. Kalau hanya
do belum muncul istilahnya. Ya, belum ada. Jadi saya do Do. do. Coba yang asati dulu coba. Fathah, kasroh, dhammah. Ayo. Ayo, fathahnya bod, kasrohnya bod, dhammahnya bod. Ayo. Kemudian akhir disukun. Do, doi, du, bag. Yuk, set. Do, di, du, bang, Bag, bang, bag. bang. Nah, gitu nih. Coba yang Ustazah. 1, 2 mulai. Do. Di. Du. Bang. Nih habis. Jangan sampai ada bang. Oh, jangan sampai. Jadi harus ada. Nek orang-orang itu rayo aja yuk bener kabeh. Gak ada kesalahan sama sekali. Jadi ketika kita membaca dalam satu dalam kalimat itu biasanya sering terjadi kesalahan. Nah, maka huruf dot diucapkan dengan cara memanjangkan suara dari tepi lidah sampai makhrajnya lam. Itu yang dimaksudkan tadi. Yang saya sama tadi isi tolnya itu apa? Makhrajnya lam itu di sini. Sudah sampai kuning nih. Itu guys. Jadi tertahannya yang menahan ujung lidah sebenarnya. Nah, begitu cara pengucapannya. Kemudian huruf dot diucapkan dengan lebih tebal atau itbaq. Itbaq itu naiknya punggung lidah ke langit. Nah, istilah itu adalah Istilah naiknya pangkal lidah ke langit. nah, terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit. Nah, itbaq itu adalah naiknya punggung lidah ke langit-langit. Inilah yang harus muncul. Ono itbaq, ono isti'la, ono istitolah. Ngerti ya? Ada istitolahnya juga, memanjangnya. Jadi itu yang tadi itu ada itbaqnya, punggungnya naik. Kemudian ada istilahnya, pangkalnya naik, pangkalnya naik. Nah, biasanya kalau saya yang mempraktekkan itu adalah kedua sisi. Sisi lidah itu saya tempelkan di gigi geraham kedua-duanya. Kalau jenengan silahkan dicari sendiri-sendiri. Boleh pilih salah satunya di antara kedua-duanya. Boleh kanan, boleh kiri. Yang mudah itu adalah yang kanan. Ya. Yang paling mudah itu yang kanan. Itu secara ilmu tajwidnya di Ibnu Al-Jazari seperti itu yang disampaikan. Yang kanan itu yang lebih mudah. Atau kedua-duanya boleh, nggak apa-apa. Sampai lah, Ustaz, ketika ada yang membaca sampai melendung pipi nih Ustaz, ya salah. Tidak ada unsur melendung pipi, itu tidak ada. Kenapa itu? Don. Istitolah itu bukan menggelembungkan pipi, tapi hanya istitolah suara kan? Suara yang aliran suara dalam pengucapan, gitu nih. Kemudian huruf dot diucapkan dengan lebih tebal, itbaq tadi. Hindarkan mengucapkan huruf dot semua harokat dengan memonyongkan bibir. Kemudian hindarkan mengucapkan huruf dot seperti huruf zo atau dal yang ditebalkan. Bagaimana huruf zo? Dot seperti huruf zo. Jadi zo seperti itu zo. Atau dal yang ditebalkan. Do. Nah, ini do ini dal yang ditebalkan ini. Do. Kenapa? Dia kurang dia belum mengitbaqkan. Itbaqnya belum ada. Tapi istilahnya juga belum muncul. Ini kenapa kok bisa da. Karena dia belum itbaq, belum istilah ketika membacanya. Padahal dal itu, nah tadi ada sedikit mungkin evaluasi untuk teman-teman yang biasanya mengucapkan dal ini. Ini biasanya di pondok-pondok modern biasanya mesti dadidu, badek, bukan badek, bukan da, tapi da. Kalau ya badek Anda itu pasti melipat lidah.
Nah ini BI logat biasanya. Logatnya nek asli wong Ponorogo, saya yakin Anda bisa atau Madiun itu bisa. Nek wong Bandung, wong Bekasi, wis wong kulonan ngono, Ustaz Aziz itu nggak bisa. Dah itu nggak bisa. Bisanya dah karena itu logat. Bisa itu berubah, tapi seketika itu berubah, seketika itu juga akan balik lagi. Karena itu adalah logat. Dialeknya begitu dia. Ketika membaca huruf dan yad'una ada yad'una de tak boleh yad'una yad'una yadkhuluna ini harus benar-benar dikuatkan ketika membaca, bukan huluna yadkhuluna. Nah ketika mengucapkan huruf kha juga jangan sampai juga menyakiti teman-teman. Nyakiti apa? Tenggorokan sampai arep metu indile-indile karo metu kabeh. Gitu ya. Kalau sampai menyakiti juga salah. Jadi takalluf akhirnya. Yakhda'una ini kan juga sampai menyakiti. Terlalu berlebihan. Yakhda'una. Jadi kuat tapi halus tadi. Jadi dalam hal pengucapan huruf-huruf ini. Nah, coba sekarang kita baca. Ojo sampai ya. Kalau hamzahnya Anda tidak invita. Langsung kan